Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di channel ini kami akan membuat suatu video berkenaan dengan perkuliahan. Kami berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Bisnis dan Informatika, program studi Ilmu Komputer, dan materi yang akan kami sampaikan di dalam video ini adalah tugas mata kuliah Pengantar Bisnis dan Informatika. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kawan-kawan kelompok saya. Saya bernama Muhammad Irfan Rusadi dan kawan-kawan saya adalah ini dia. Hai, perkenalkan nama saya Karina. Halo, perkenalkan nama saya Dera. Halo, perkenalkan nama saya Marni. Halo, perkenalkan nama saya Nadirah Nur Inayah. Hai, perkenalkan nama saya Agustina. Baiklah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu strategi branding atau pemasaran digital. Strategi branding atau pemasaran digital adalah upaya untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang sifatnya menggunakan pendekatan sehingga hasilnya pun menjadi tidak pasti. Namun, dengan menggunakan suatu pendekatan tertentu, maka akan meningkatkan fluktuasi atau parameter penjualan produk atau jasa tersebut semakin meningkat. Berbicara mengenai pemasaran digital, apakah ada kaitannya dengan generasi milenial dan generasi Z di era sekarang ini? Ya, kita pasti sudah mengetahui tentunya ada hubungannya. Mengingat di era sekarang, paling banyak target pasar produk atau jasa suatu barang adalah generasi milenial dan generasi Z. Dikarenakan kedua generasi tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam melakukan transaksi secara digital. Maka dari itu, ini adalah suatu tantangan tersendiri bagi pemilik suatu perusahaan atau produk dan jasa agar bisa membangun pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan generasi Z tersebut. Lantas, bagaimanakah strategi yang tepat agar bisa menjangkau generasi tersebut? Berikut ini adalah upaya marketing yang dapat dilakukan untuk menjangkau generasi tersebut yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dari kelompok saya. Ini dia. 1. Membangun konten pemasaran sesuai dengan tren terbaru. Membangun konten pemasaran sesuai dengan tren terbaru adalah kunci penting agar dikenal oleh Gen Z atau milenial. Seseorang yang bekerja di bidang ini harus memahami lebih baik penggunaan media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Pasalnya, informasi atau tren terbaru apapun akan lebih cepat update di media sosial. Generasi muda juga aktif dan hampir setiap waktu menggunakan media sosial, sehingga informasi atau tren apapun yang ada di platform ini akan menjadi data yang penting untuk konten pemasaran. Alasan membangun konten pemasaran sesuai dengan tren terbaru adalah 1. Meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. 2. Menargetkan audiens yang tepat. 3. Meningkatkan interaksi dan engagement. 4. Membangun komunitas pelanggan. Dan yang kelima adalah meningkatkan penjualan dan konversi. 2. Karakter media sosial bertema fresh dan young. Media sosial adalah perangkat penting yang harus ada jika Anda ingin menerapkan pemasaran digital. Penggunaan media sosial jauh lebih efektif karena bisa menjangkau pasar yang luas. Apalagi Gen Z dan milenial saat ini juga cenderung aktif dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini, sangat penting jika menyediakan media sosial dengan konten yang bertema fresh dan young. Perusahaan harus bijak memilih konten yang fresh agar bisa memberikan pengalaman yang unik dan menarik. 3. Penyesuaian gaya komunikasi. Menyesuaikan gaya komunikasi juga sangat penting jika ingin membangun strategi pemasaran digital untuk menjangkau generasi muda. Di era sekarang ada istilahnya copywriting, di mana ini adalah cara pemasaran yang komunikatif. Dengan menerapkan konsep copywriting, maka konten pemasaran akan terlihat lebih menarik. Apalagi generasi saat ini cenderung lebih suka konten yang sifatnya visual daripada literasi. Pemanfaatan influencer di era digital saat ini menjadi salah satu strategi pemasaran secara online yang sedang marak digunakan. Kehadiran influencer seperti YouTuber, selebgram, vlogger, blogger,
memiliki pengaruh yang kuat terhadap followers dan pengikut yang mereka punya. Berikut beberapa contoh dari manfaat influencer dalam bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan pusat perhatian. Dengan banyaknya followers yang dimiliki oleh influencer, Anda dapat meningkatkan produk dan jasa bisnis Anda. Pengguna sosial media dapat mempelajari lebih lanjut tentang merek dan produk yang Anda tawarkan dari influencer yang mereka ikuti. Wih, Mbak, kacamatanya keren. Hah? Oh iya nih, ini selebgram ini nih make, jadi aku ngikutin, keren kan? Wih, keren banget. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Melalui influencer, Anda dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun jasa bisnis yang Anda tawarkan. Seringkali para followers mengikuti apa yang influencer mereka sedang pakai. Dan kebanyakan dari mereka tertarik dan membeli produk bisnis Anda karena terpengaruh oleh role model yang mereka ikuti. Hey guys, jadi aku hari ini dikirimin pita nih. Wih, tuh kan, keren banget nih. Makasih ya, Store Naila. Lucu banget deh, ini adik aku make. Ini kayaknya lembut banget. Habis itu lucu bentuknya kayak zaman-zaman now gitu, gemes. Ya kan adek? Iya. Kayaknya harus beli sih, lucu. Yang ketiga adalah menjangkau lebih banyak konsumen. Konten yang dibuat oleh influencer mampu menjangkau lebih banyak konsumen. Produk Anda akan menjadi semakin terkenal karena konten yang mereka buat. Influencer marketing akan membuat produk Anda dipromosikan di berbagai saluran kanal sosial media mereka. Ada 5 peka dengan isu sosial. Yang pertama itu lingkungan dengan berkelanjutan dengan contoh sumber daya alam, di mana contohnya adalah saya mengenalkan lingkungan wisata tambak ini supaya untuk pelestarian alam. Yang kedua adalah kesetaraan dan inklusi. Contohnya adalah promosi keberagaman. Dalam promosi keberagaman itu kita bisa mempromosikan budaya seperti budaya Isen Mulang atau melakukan pawai-pawai dalam budaya Isen Mulang. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini contohnya adalah promosi dengan gaya hidup sehat seperti makanan diet yang sehat, minuman yang sehat, bahkan olahraga yang sehat seperti yang kita lihat di TikTok. Kita bisa lihat di TikTok itu banyak content creator yang melakukan konten-konten edukasi atau konten-konten gaya hidup sehat. Yang keempat adalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Contohnya adalah promosi keadilan sosial. Nah, di mana kita bisa lihat contoh seperti di TV, TikTok atau Instagram, petani-petani menyuarakan hak mereka untuk menaikkan harga panen. Ya, yang kelima, yang terakhir adalah pengurangan plastik dan limbah. Contohnya adalah pengurangan plastik seperti yang pertama kita bisa lihat di Alfamart, Indomaret, Cafe Desa Bayan. Itu mereka menggunakan tas belanja tidak lagi menggunakan plastik untuk mengurangi limbah plastik dan menjaga keramahan lingkungan. Ya, kita bisa mengetahui peka dengan isu sosial dan kedepannya generasi milenial dan Gen Z bisa bersuara untuk menjaga lingkungan dan melakukan pemasaran secara positif dan sehat. Baiklah, kesimpulan dari materi yang ada di dalam video ini adalah strategi branding atau pemasaran digital adalah upaya untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk atau jasa melalui media digital. Pendekatan ini bukanlah cara yang pasti, namun dapat meningkatkan penjualan. Dikarenakan saat ini generasi milenial dan generasi Z adalah target pasar utama.
dikarenakan mereka sangat aktif di dalam pelaksanaan transaksi digital. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk membangun suatu pemasaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan generasi tersebut. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan antara lain membangun konten sesuai tren terbaru, menggunakan media sosial yang fresh, serta menyesuaikan gaya komunikasi. Konten yang menarik dan komunikatif, contohnya seperti copywriting, dapat meningkatkan perhatian mereka yang lebih cenderung lebih suka dengan konten visual. Selain itu, memanfaatkan influencer yang relevan juga adalah langkah yang efektif, mengingat mereka sering menjadi panutan bagi generasi muda. Dan yang terakhir, perusahaan juga perlu peka terhadap isu sosial. Hal ini karena generasi seperti mereka cenderung lebih peduli terhadapnya. Hal ini bisa menjadi peluang untuk membangun kepercayaan konsumen melalui kampanye yang persuasif. Terima kasih, semoga video dan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sekarang Fakultas Bisnis dan Informatika telah membuka penerimaan mahasiswa baru loh. Terdapat beberapa program studi pilihan yang sudah terakreditasi, memiliki peluang karier yang luas, bekerja secara fleksibel, dan pengembangan algoritma sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis. Segera daftarkan dirimu, jangan sampai ketinggalan.